Amang Gas ya, salah satu umat Katolik yang berada di wilayah Paroki Santo Fransiskus Assisi Karot gitu. Nah, salah satu patung di belakang saya ini adalah hasil kreativitas dari salah satu seniman patung yang ternyata asli orang Manggarai dan berasal dari Karot, Kraeng Koce namanya. Kraeng Koce. Nah, cerita tentang pengalaman khusus waktu proses pembuatan patung ini bersama senimannya bagaimana ceritanya, Om? Kami menghubungi saudara Koce. Sebelum kita hubungi, dia sarankan supaya kita buatkan dulu dia punya tempat penataan patungnya, pentataan patungnya. Dia kerjakan patungnya di rumah, ada sebagian yang kerja di rumah, terus yang lebih dominannya dia kerja di sini. Yang dia kerja di rumah itu hanya kepala dan tubuh dengan tangannya. Sedangkan bajunya kita kerja di sini, jubahnya itu kerja sini. Jadi itu terpisah-pisah dia? Terpisah, terpotong-potong. Kepala sendiri, badan sendiri, tangan sendiri ya. Tinggal disambung di sini? Tinggal disambung di sini ya. Karena alasannya Koce, kalau pengerjaannya sekalian dari rumahnya dia, pengangkatannya susah, agak berat. Lalu yang berikut dia punya bahan dasar patung juga terdiri dari semen bukan seperti patung-patung yang dibuat di Jawa seperti itu. Nah, jadi dia buat patung ini dari campuran kapur begitu, seperti kapurku yang khusus dibuat patung lalu dicampur dengan semen seperti itu, sehingga katanya beda kalau patung-patung yang dibuat di Jawa dari kayu misalnya itu kan dari kayu. Lalu patung yang ini juga dari fiber itu kualitasnya kuat. Dia bilang ini kan semen, dia bilang lagi mudah patah kalau kita bawa, apalagi sangat berat, dia bilang. Nah, itu alasannya. Jadi makanya tidak dibuat sekaligus. Makanya tidak dibuat sekaligus ya. Berapa lama ini, Om? Kalau yang ini kemarin 1 minggu karena dia kerja di patung ini, lalu ada pekerjaan di tempat-tempat lain, di KBG lain seperti itu. Karena dia masuk masih di paroki, masih semua di paroki Santo Fransiskus Assisi Karot ya, karena ini ini atas inisiatif dari pastor paroki untuk setiap KBG yang ada di paroki Karot kalau bisa dibuat patung untuk patung patung lambang KBG seperti itu. Jadi setiap KBG punya patung sendiri-sendiri ya, dengan nama sendiri-sendiri sesuai dengan nama KBG-nya. Asal ini nama pelindung KBG. Ada kesulitan tidak pada saat proses? Waktu proses pembuatannya kayaknya tidak terlalu sulit dia buatnya, mulus-mulus saja. Memang kami bantu juga dia, bantu untuk campur-campur pasir, campur semen, segala macam. Ini juga sekaligus menyambut kedatangan Natal dan Tahun Baru. Iya, sambil menyambut kedatangan, dalam rangka menyambut kedatangan Natal dan Tahun Baru seperti itu. Mengucapkan selamat Natal untuk warga Paroki Karot pada umumnya dan warga KBG Santo Donatus pada khususnya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Profisiat untuk kita semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Saya berada di wilayah Kelurahan Tadong, Kampung Tadong, Kecamatan Langkirembong, Kabupaten Manggarai. Samping saya ini saya punya Om yang ikut di proses pembuatan patung di belakang kami. Jadi patung ini adalah patung dari pelindung KBG, Padre Pio. Ini salah satu nama santo yang patungnya dikenang sebagai salah satu nama KBG. Om, cerita sedikit tentang waktu buat itu, bagaimana ceritanya dengan Kraeng Koce. Nah, di awalnya dia buat kabusikan itu ya, mengusikan dosis tepak itu di dalamnya. Di dalam. Iya, dia rancang pertamanya badannya lain, terus kepalanya lain, tangannya lain. Semua dia kerjakan sendiri? Iya, sendiri. Kitanya bantu untuk ikut pegang aja. Pegang saja. Iya. Berapa lama ini satu patung? Satu patung kira-kira 1 minggu. 1 minggu? Iya. Sampai selesai? Sampai selesai. Luar biasa. Jadi ini salah satu produk kreativitas seni dari salah satu putra Manggarai yang ada di Kota Ruteng. Ya. Selama ini kalau kita sebut seni pembuatan patung, pasti kita kenal itu ada di Jawa atau di Bali ya. Tapi ternyata orang Manggarai juga sanggup
mengerjakan sesuatu yang selama ini mungkin tidak terlalu populer. Salah satunya ini. Nah, menyambut Natal ini ada kaitan dengan itu tidak? Ada. Sekalian ada pemberkatan dengan patung pelindung ini, pemberkatan Natal gitu. Tanggal 23 pemberkatan telah selesai semua, diberkati oleh pastor paroki. Oh, jadi yang sekarang ini belum tuntas ya? Belum tuntas ya. Persiapan. Masih dibuat, ya. Masih persiapan. Nah, di belakang saya ini juga ada kandang Natal ini. Kandang Natal yang sedang proses pengerjaan. Ini kreativitas. Bisa jadi role model atau contoh bagi paroki lain yang ada di wilayah Kecamatan Langkerembong, khususnya Kota Ruteng. Terima kasih Om. Terima kasih. Patung di tiap KBG ini saya sambut dengan baik atas kegiatan dari paroki dan disambut oleh setiap anggota KBG. Dengan adanya patung tiap KBG ini untuk menggugah dari setiap umat, contohnya di kami. Saya KBG satu P3 tergugah, rasa bangkit imannya, kepercayaan kami. Selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh rakyat Manggarai. Hai Smart Netizen, Flores Net TV. Saya berada di lingkungan Paroki Santo Fransiskus Asisi Karot. Hari ini saya akan bertemu dengan wakil ketua persisnya, wakil ketua DPP Paroki Santo Fransiskus Asisi untuk menggali sedikit cerita-cerita menarik yang berkaitan dengan suasana menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Nah, tadi saya sudah janji untuk ketemu dan sebentar lagi kita ingin mengajak beliau untuk berbagi cerita tentang hal-hal menarik. Salah satunya adalah ada sekian puluh patung yang ada di komunitas basis gereja atau KBG. Ada 80-an patung. Dikerjakan sejak bulan September, November gitu ya, tahun ini. Dalam waktu yang relatif singkat dan satu-satunya yang ada di paroki yang ada di Kota Ruteng ini. Setiap KBG punya patung sendiri-sendiri sesuai dengan identitas santu dan santanya masing-masing. Nah, seperti apa cerita lengkap yang menarik, eksklusif dari liputan khusus saya di paroki ini, mudah-mudahan nanti bisa disimak hanya di Flores Net TV. Bye-bye. Smart Netizen, Flores Net TV. Saya saat ini berada di Paroki Santo Fransiskus Asisi Karot. Ini salah satu paroki dari 7 paroki yang ada di wilayah Kota Ruteng. Saya bersama dengan Bapak Mansuetus Status. Gelar beliau S1 Doktorandus. Sarjana apa itu? Sarjana Sospol. Sarjana tamatan dari
Dari Unhas. Dari Unhas, Makassar. Makassar. Wah, ini salah satu universitas terbaik di Indonesia. Dinas beliau dulu setelah saya korek-korek di Dinas Kehutanan ya. Terakhir di Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu pensiun tahun tahun 2022. baru 2 tahun kemarin. Pensiun ini, Ya. lalu kembali ke kampung. Kembali ke Kali masa pensiun salah satunya ya dengan terlibat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Jabatannya adalah Wakil Ketua DPP. DPP Paroki Santo Santo Fransiskus Assisi Assisi Karon. Ya. Betul. Nah, menjalankan tugas sebagai tugas Ketua DPP sekarang karena Ketua DPP sudah berhalangan tetap almarhum Bapak Paul Gintak yang meninggal belum lama ini. Wakil Ketua otomatis menggantikan tugas ketua. tugas Ketua. Iya. Nah, cerita tentang Paroki Karot ini pasti, ya saya sebut saja Paroki Karot, biar gampang. Pasti menarik, karena zaman kami masih kecil itu memang nama paroki ini sudah terasa kali gemanya ya. Dan kali ini saya berada di lingkungan paroki ini, gereja ini, khususnya tentu untuk menggali cerita menarik. Iya. Nah, salah satunya nanti adalah cerita tentang ada 73 KBG. KBG itu apa nanti? Ya. Beliau akan menjelaskan. Sekarang sudah 80. Sudah 80. Sudah 80. Sudah 80 KBG. Jadi, lebih banyak dari sebelumnya. Ya. Nah, yang menarik di balik keberadaan puluhan KBG ini itu ada terobosan baru yang dilakukan oleh paroki ini menyambut hari Natal atau mungkin ada alasan lain sebelumnya, yaitu puluhan patung di setiap KBG. Dan itu dikerjakan dalam waktu barangkali relatif singkat ya. Karena saya lihat sebelumnya beberapa bulan lalu belum ada, tapi kalau kita keliling di setiap lingkungan itu pasti ada patung di berbagai sudut lingkungan paroki. Nah, seperti apa sampai kemudian patung itu berada? Nah, itulah yang saya gali ceritanya. Tapi sebelumnya saya ingin gali cerita dulu sejarah singkat dari paroki ini. Berapa berdiri? Ya, paroki ini untuk paroki Fransiskannya itu sejak tahun 70. Berarti sudah kurang lebih 54 tahun yang lalu. Dengan pastor pertamanya itu Pater Ignacio, dan dia yang mendirikan gereja pertama yang terbuat dari kayu. Hingga sampai dengan sekarang ada 16 pastor paroki sampai dengan sekarang, yaitu Pater Bovan. Yang sekarang. Beliau ini yang memimpin paroki ini sekarang. Yang memimpin paroki sekarang adalah pastor paroki yang ke-16. Ke-16. Pater Saya lihat Bovan. juga masih muda dan ganteng. Ya, masih muda. Jadi saya kira di tangan orang muda ternyata memang muncul ide-ide menarik gitu ya. Betul. Nah, salah satu di antaranya adalah kegiatan yang tadi saya sebutkan. Ada pembuatan patung. Itu ide awalnya bagaimana sih? Ide awalnya kan kita melihat bahwa KBG ini kan sebuah persekutuan yang mengadopsi semangat jemaat perdana. Umat-umat KBG sebagai kesatuan gereja yang paling kecil, sebagai basis gereja yang paling kecil, perlu harus kuat, solid, bekerja sama. Dan KBG itu kan diberikan identitas atau nama ya. Tapi KBG sendiri itu apa sebenarnya? KBG itu kan, KBG itu kan komunitas basis gerejawi. Jadi dia basis dari gereja. Jadi ada di akar rumput ya? Di akar rumputnya, ya. Karena gereja perdana itu dulu kan bukanlah sebuah gedung gereja, tapi kumpulan umat yang beriman. Cikal bakalnya. Itu cikal bakalnya. Nah, semangat itu yang mau kita ambil. KBG ini semangatnya seperti jemaat awal. Jemaat perdana. Kaitan sama patung tadi. KBG ini kan ada namanya. Tadi secara administrasi kita punya 80 KBG. Secara administrasi ya kita tahu, tapi real di lapangan kan KBG, misalnya KBG Santo Fransiskus itu adanya di mana? Itu susah. Sesuai namanya masing-masing. Kita bangun identitas sesuai pelindungnya masing-masing. Santo dan Santa pelindungnya ada namanya. KBG Santo Fransiskus, dia bangun patung Santo Fransiskusnya di sana. Jadi punya santo sendiri. Punya santo sendiri-sendiri dan Santa sebagai identitas. Iya, sebagai identitas. Kalau iman Katolik kan orang-orang kudus semua itu. Jadi semua nama KBG itu terdiri dari santo dan santa, orang-orang. Saya lihat kemarin tuh misalnya di Tadong ada Santo Donatus. Iya. Ada Santo Padre Pio. Ada Santa Cecilia, ada Santa Agnes. Dan itu memang nama KBG. Iya, nama KBG sudah itu. Iya.
nama KBG itu figurnya itu yang dijadikan sebagai patung. Iya, ya. sebagai simbol. Nah, Identitas. ide awal itu tadi itu kemudian dasarnya kan itu. Iya, Lalu dasar. kemudian menyiapkan itu kan pasti ada proses Iya. supaya umat bisa merespons. Respon umat seperti apa waktu di awal? Awalnya kita coba turun sejumlah 80 KBG, kita turun hampir 1 bulan. Karena harus keliling. Harus keliling dengan pastor paroki bersama DPP dan DKP. Ada Dewan Keuangan Paroki, Dewan Pastoral Paroki turun. Kita menyampaikan idenya dan semangatnya kepada umat. Tapi waktu itu kita coba membuat sebuah program bahwa ke depan kita akan melakukan perlombaan. Nama perlombaannya KBG Bas. KBG Bas. Bas itu bersih, asri, sehat, solid, dan solider. Nah, itu kita lombakan. Tapi kita padukan dengan perlombaan kandang Natal. Di samping patung-patung. Ya, ada 3 kan, Basnya, kandang Natalnya, dan patung identitas KBG-nya. Dan puncaknya di Natal ini. Sekarang sedang proses penilaian atau belum? Ada jadwalnya. Oh, jadwal. Ada jadwalnya. Nanti proses penilaiannya setelah Natal. Tapi itu kan dinilai oleh tim secara sembunyi-sembunyi. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Jadi kita tidak tahu. Peserta lomba ini tidak tahu kalau siapa yang menilai. Iya, siapa yang menilai. Kapan. Iya, kapan. Gitu. Nah, menarik. Nah, kembali sedikit cerita tentang ide ini dari siapa sebenarnya ini muncul? Muncul pertama ada sebuah KBG yang namanya KBG Santa Cecilia Di Tadong. di Tadong, ada bagian kanan itu. Oh, ya. Ya, ada sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Ada di gang masuk gang itu. masuk. Dia bangun. Lalu pastor paroki lihat, wah ini kreativitas umat ini luar biasa. Ini bagus ini. Kita ambil adopsinya bahwa bukan hanya dia saja yang bangun, harus semua Dari bisa situ bangun. awalnya. Dari situ awalnya, dari umat sendiri. Jadi ini inisiatif umat. Inisiatif umat yang pertama. KBG Santa Cecilia. Iya. Dari situlah inspirasi. Dari situ inspirasi kemudian muncul. Oh iya, oke. Ini benar dan kita perlu teladani semua. Menarik ya. Nah, Ternyata begitu ceritanya. itu ceritanya. Tidak serta-merta muncul. Iya, tidak serta. Ada yang menginisiasi. Iya, ada yang ini. Ide itu kan sudah ada sebelumnya. Iya. Tapi kemudian apakah juga dirangkaikan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru? Iya. Secara khusus? Secara khusus kita satukan dengan perlombaan itu tadi, tapi puncaknya di Natal dan Tahun Baru. Jadi kita penilaian perlombaannya itu kan puncaknya di Natal dan Tahun Baru, dan sekaligus selain identitas KBG tentu kandang Natal juga. Ya. Lalu kebersihan lingkungannya yang bahas itu, Ya. Keindahan, kebersamaan atau kesatuan, itu terlihat pada terlaksananya kegiatan-kegiatan tadi. Ketahuan bahwa umatnya belum kompak kalau ada salah satu item itu belum bisa dilaksanakan. Misalnya mungkin patungnya masih dalam proses, tapi ada yang sudah rata-rata sudah 80%. Dan itu jadi bahan evaluasi. Iya. Untuk kemudian lakukan perbaikan-perbaikan. Iya, begitu selanjutnya. Tapi setidak-tidaknya dengan cara itu juga umat kemudian diajak untuk terlibat. Iya. Karena ada efek tadi dari bahas itu. Betul. Dari pengalaman yang kami, ini kan baru bulan September kami lakukan kunjungan ke, tapi umat begitu antusias menyambut kegiatan ini dan kelihatan bahwa memang betapa umat sudah semakin kuat, solid, dan kebersamaannya ada di dalam Tapi KBG. kalau patung di 80 KBG itu semuanya memang ada? Atau ada KBG mungkin yang belum terrealisir? Iya, 80% itu sudah ada. 80%. Iya, sisanya masih dalam proses bertahap pembuatan. Tapi sebagian besar sudah. Ya, sebagian besar, 80% itu kami yakin sudah. Dan itu swadaya umat. Swadaya umat Masing-masing KBG. di masing KBG. Tidak ada Spontan. halangan. Tidak ada halangan. Sambutannya luar biasa. Artinya dari sisi itu semangat itu kan sudah muncul. Iya. Apa yang bisa dimaknai dari situ? Maknanya dari situ kan yang pertama bahwa pembuatan patung sebagai identitas KBG ini sebagai sarana untuk mengakarkan dan mengkatekesekan mengenai orang kudus yang dijadikan pelindung KBG, supaya umat makin mengenal dan mencintai
pelindung santu dan santa pelindungnya masing-masing. Nah, itu penting ya, karena bagaimanapun kecintaan umat terhadap suasana keberagaman itu kan memang bisa dilakukan dengan banyak cara. Iya, Dan salah satunya ya ini. Iya. Dan sudah kelihatan ya. Oke. Jadi luar biasa. Nah, salah satu juga yang Iya. saya ingin korek cerita itu kan wilayah paroki nih. Ya. Karena saya sempat jalan ke arah SMP lain. Sepertinya Kenda. ada juga ya patung-patung. Apa itu juga masuk wilayah paroki? Masuk. Dari wilayah paroki ini kan ada satu wilayah pusat yang di kota ini, kemudian ada keluar sedikit, ada 2 stasi namanya. Antara lain stasi Watualo dan stasi Kenda. Tapi dia di bawah kesatuan naungan paroki Santo Fransiskus Asisi Karot. Apapun program paroki itu harus sampai kepada stasi. Bukan hanya di paroki pusat, tapi juga sampai ke stasi. Dan umat di sana juga Umat di sana juga antusias. Luar biasa. Gitu Ya. Nah, dengan suasana Natal semacam begini, tahun baru lagi akan kita sambut itu, kegiatan semacam begini apa yang bisa kita maknain? Kebersamaan dan kesatuan itu kiranya untuk tetap ditingkatkan. Dirawat, ditingkatkan, Ya, yang kedua kan kita bisa memaknai dari segi iman. Ya, sebagai orang Katolik kita harus betul-betul mencintai iman Katoliknya dengan sungguh-sungguh sesuai ajaran Gereja Katolik. Jadi saya kira itu semangat ini walaupun tahun baru akan menjelang itu harus tetap dijaga di hadapan beliau. Jadi apapun kondisinya, suasana kebersamaan, suasana kesatuan di antara umat, kerukunan baik ke dalam maupun keluar memang harus terus. Yang saya ingat itu obrolan saya dengan Pak Kanwil Kemenat. Beliau mengingatkan bahwa indeks kerukunan NTT di Indonesia itu ada di peringkat pertama. Dan kontribusi Manggarai terkait dengan kerukunan ini luar biasa besar. Nah, saya kira salah satunya ada di sini. Kontribusi itu harus salah satu di antara. Jadi ke dalam sudah bagus, keluar bagus, ya apalagi. Iya. Itu ya. Jadi saya kira melalui kesempatan ini pada umat Katolik, termasuk para rohaniawan, para tokoh Katolik, khususnya yang ada di wilayah paroki Santo Fransiskus Asisi Karot, kami manajemen redaksi menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan sekaligus menyambut tahun baru 1 Januari 2025. Semoga dengan suasana Natal yang penuh damai, suasana hati kita juga makin damai, makin indah, dan kita selalu bisa bersama. Gitu ya. Terima kasih banyak untuk obrolan yang bermakna ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh paroki Karot bisa menjadi role model, gitu. Menjadi role model bagi paroki lain yang ada di Kota Ruteng, bahkan paroki lain yang ada di luar wilayah Kota Ruteng, bahkan di barangkali di seluruh NTT dan Indonesia, gitu. Dan itu dengan sendirinya otomatis mengharumkan nama. Karena ini sesuatu yang baru yang kita ketemu dengan tayangan lengkapnya di Flores